Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Al-Quran dan Kitab Terdahulu. Berkaitan dengan Al-Quran dan Kitab Terdahulu, terdapat beberapa poin yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, istilah Alkitab pada Al-Quran. Nah, yang pertama-tama yang akan kami paparkan ialah istilah Alkitab pada Al-Quran. Nah, kata Alkitab menjadi istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk mengidentifikasi dirinya. Nah, identifikasi pertama Al-Quran menggunakan istilah Alkitab ditemukan pada Quran Surah Sad, surah ke-38 ayat ke-29 pada fase ketiga, yakni fase konfrontasi terhadap paganisme. Yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayat dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, selanjutnya istilah Alkitab kembali digunakan sebagai pembuka satu surah setelahnya, yaitu Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7. Nah, penjelasan mengenai term Alkitab pada surat ini adalah satu-satunya penjelasan Al-Jabari yang sesuai dengan sudut pandang yang digunakan oleh studi ini. Az-Zamakhsyari menilai terminologi adalah sifat bagi surah ini. Namun ada yang berpendapat bahwa surah ini dinamai Alkitab karena Quraisy merendahkan Al-Quran dengan tidak layak disebut sebagai Alkitab. Nah, kenyataan bahwa A'raf adalah surat yang panjang dan diturunkan sekaligus memenuhi kriteria ia disebut sebagai kitab sebagaimana kitab terdahulu. Nah, lalu Al-Jabari tidak puas dengan pendapat ini. Ia memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada prinsipnya, ia setuju dengan Az-Zamakhsyari bahwa kata ini adalah nama bagi surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Frase kata fala yakun fi sodrika al-haraj minhu merupakan nasihat bagi Nabi Muhammad untuk tidak canggung dengan Alkitab, yaitu Al-A'raf. Nah, meskipun istilah tersebut pada masa itu diidentikan dengan kitab yang dimiliki oleh ahli kitab, sementara secara keseluruhan penggunaan kata Alkitab baru disebut pada ayat 52 pada surah yang sama. Dari sini sangat jelas Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentu saja Al-Quran. Jika demikian, maka fala yakun fi sodrika al-haraj minhu bukanlah nasihat bagi Nabi Muhammad SAW untuk tidak canggung dengan istilah tersebut pada kasus Quran Surah A'raf, surah yang ke-7. Nah, frase itu semestinya dipahami sebagai nasihat bagi Nabi Muhammad SAW untuk tidak canggung menyebut Al-Quran dengan term Alkitab pada kasus sebelumnya, yaitu pada Quran Surah Sad ayat yang ke-29. Maka untuk meyakini Nabi Muhammad SAW, penggunaan istilah tersebut diulangi kembali pada Quran Surah A'raf, surah yang ke-7, dan diikuti dengan nasihat fala yakun fi sadrika al-haraj minhu. Dengan demikian, penyebutan Alkitab pada Quran Surah A'raf merupakan penekanan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar tidak perlu canggung dengan sebutan itu. Maka demikian identifikasi baik surah Sad maupun Quran Surah A'raf memperlihatkan bahwa Al-Quran juga menamai dirinya sebagai Alkitab. Kedua, sebutan ahli kitab dalam Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang istilah ahli kitab di dalam Al-Quran. Ketika kita mendengar istilah ahli kitab, tentunya yang terlintas di benak kita ialah Yahudi dan Nasrani. Al-Quran pun menyebutkan Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas istilah ahli kitab yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf. Pada Quran Surat Al-A'raf ayat 157, menyebutkan bahwa Muhammad sebagai seorang nabi dari kalangan ummi yang menyerukan kebaikan, melarang keburukan, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, serta menghilangkan beban bagi para pemegang kitab Taurat dan Injil atau yang disebut ahli kitab.
dan di dalam keduanya telah diberitakan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat berikutnya, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 158, pada ayat tersebut untuk pertama kalinya Al-Quran menggunakan istilah Ya Ayyuhan Nas, yang artinya wahai manusia. Juga pada surat ini, untuk pertama kalinya Al-Quran menggunakan istilah Banu Adam yang disebutkan sebanyak 5 kali sebagai penutup dari surat Al-A'raf. Penggunaan istilah Ya Ayyuhan Nas dan Banu Adam tersebut menyebabkan surat Al-A'raf dianggap sebagai perluasan ruang lingkup ajaran Al-Quran. Fenomena tersebut membawa sejumlah orientalis awal berasumsi bahwa di Mekah terdapat sejumlah komunitas Kristen dan Yahudi, mengingat Quran Surat Al-A'raf turun di Mekah kira-kira pada 4 tahun pertama kenabian, dan pada saat itu belum ada interaksi intens antara Nabi Muhammad dan ahli kitab. Juga mereka beranggapan bahwa tidak mungkin Al-Quran menyebut dan menanggapi Kristen dan Yahudi jika audiens Al-Quran bukan ahli kitab. Bahkan ada sejumlah revisionis yang berasumsi tidak mungkin Al-Quran muncul di Arab pada abad ke-7, sebagaimana John Wansbrong yang menilai konten-konten Al-Quran memperlihatkan bahwa ia lebih mungkin muncul di suatu lingkungan kontroversi Flemis yang melibatkan sekte-sekte keagamaan yang sudah mapan, seperti Yahudi dan Kristen di Irak pada masa kekuasaan Abbasiyah. Kecurigaan John Wansbrong dan kawan-kawannya merupakan implikasi dari pendekatan kritik historis yang berusaha mengaitkan konten dalam Al-Quran dengan kondisi historik faktual. Akan tetapi, perlu diingat bahwa agama Yahudi dan Kristen sudah ada di tanah Arab sebelum datangnya Islam. Jadi, jika Al-Quran menyinggung ahli kitab di fase Mekah, maka hal tersebut perlu dipahami dalam konteks relevansi diskursif. Dengan menggunakan konteks relevansi diskursif, kita dapat melihat kondisi faktual bahwasanya umat Kristen dan Yahudi di Mekah yang sangat sedikit pada masa formasi Al-Quran bukan berarti penyebutan Al-Quran terhadap ahli kitab tidak memiliki relevansi pada satu sisi, maupun berimplikasi pada runtuhnya historitas formasi Al-Quran di tanah Arab. Untuk membahas relevansi ini lebih lanjut, kita dapat melihat Quran Surat Shad ayat 7. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa kaum Quraisy kaget dengan ajaran monoteisme Al-Quran dan berargumen bahwa dalam agama yang mereka dengar terakhir kali, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidak diajarkan monoteisme. Mereka meragukan validitas ajaran Al-Quran menggunakan argumentasi perbandingan. Al-Quran menjawab hal tersebut dengan mewacanakan bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad selama ini yang sebelumnya disebut dengan istilah Al-Quran dan Al-Zikr adalah Alkitab. Dalam konteks ini dapat dipahami mengapa Al-Quran mewacanakan dirinya sebagai Alkitab pada Quran Shad ayat 38. Dan dalam konteks ini juga dapat dipahami mengapa nama Taurat dan Injil disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Semua itu bukanlah dalam rangka berdialog dengan ahli kitab, melainkan masih sebagai kelanjutan dari dialog Nabi Muhammad dengan Quraisy. Secara diskursif, ini adalah strategi yang efektif, karena bangsa Arab kala itu merasa inferior dibandingkan ahli kitab. Mereka merasa ahli kitab memiliki pengetahuan lebih banyak yang berasal dari kitab mereka. Ketiga, Al-Zikr dan Al-Furqan pada Al-Quran. Identifikasi Al-Quran sebagai kitab suci selain menggunakan istilah Alkitab, juga menggunakan istilah Al-Zikru dan juga Al-Furqan. Sebagai contoh untuk istilah Al-Zikr, kita melihat pada surat Al-A'raf ayat 63 dan surat Al-A'raf ayat 69. Pada ayat 63, istilah Al-Zikr berada dalam penjelasan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan pada ayat 69, istilah Al-Zikr berada pada penjelasan kisah Nabi Hud alaihissalam. Penggunaan istilah Al-Zikr pada kedua ayat tersebut merupakan penyampaian cerita Nabi pada masa lalu yang mengalami kasus yang sama sebagaimana Nabi Muhammad SAW, yakni berupa pertentangan. Selain itu, penggunaan Al-Zikru pada konteks ini merupakan sebuah penyampaian menggunakan memori-memori masa lalu guna menambah efektivitas pesan yang disampaikan. Kemudian, pada sisi lain, dua makna Al-Zikr pada ayat tersebut jelas mengaitkan wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dengan kisah-kisah yang paralel dengan kisah Bible. Karena surat Al-A'raf merupakan surat yang pertama memuat kisah-kisah paralel dengan biblical material, seperti kisah Nabi Adam,
kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa sebagai tambahan dari kisah-kisah Nabi tanah Arab yang telah disampaikan pada surat-surat sebelumnya. Jadi, sebagaimana istilah Alkitab yang telah disampaikan sebelumnya, istilah Al-Dzikru juga mengaitkan atau menempatkan diri wahyu Nabi Muhammad SAW di antara kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya, terma Al-Furqan. Terma ini hanya digunakan sebanyak 3 kali sebagai identifikasi Al-Quran, yakni pada surat Al-Furqan ayat 1, surat Al-Baqarah ayat 185, dan surat Ali Imran ayat 4. Merujuk kepada ulumul Quran yang telah masyhur memaknai istilah Al-Furqan sebagai nama bagi Al-Quran, dikarenakan Al-Quran berfungsi sebagai pembeda bagi kebenaran dan kebatilan. Yang menarik adalah ketika ditemukan bahwa konten wahyu yang turun kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa sama dengan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berupa kontennya adalah The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan yang di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Menurut Syahrur, Al-Furqan adalah wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Maka istilah Al-Furqan sebagai suatu yang diturunkan kepada Musa dan Nabi Isa mengimplikasikan bahwa terma ini juga digunakan dalam rangka memposisikan Al-Quran terhadap kitab terdahulu. Keempat, hubungan Al-Quran dengan kitab terdahulu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan Al-Quran dan kitab terdahulu. Al-Quran itu pada awalnya dianggap sebagai syair oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Hal ini dikarenakan pada waktu itu orang-orang di Arab kebanyakan adalah seorang penyair. Jadi syair-syair itu masyhur pada waktu itu. Nah, setelah itu Al-Quran menyangkal bahwa dirinya itu berada di atas syair, dan akhirnya orang kafir Quraisy itu menyebut Al-Quran itu sama kedudukannya dengan kitab-kitab sebelumnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu bertanya, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad? Hal ini kan berarti ada indikator bahwa kalau mereka sudah menganggap bahwa Al-Quran itu kitab suci. Seperti itu. Nah, pada sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu juga disebut dengan Alkitab. Nah, orang kafir Quraisy menanyakan, mengapa Al-Quran yang juga disebut Alkitab tidak diturunkan sekaligus sebagaimana kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Taurat? Akhirnya Al-Quran sendiri itu yang menjawab, Al-Quran itu berbeda. Al-Quran itu keberadaannya memiliki tujuan tertentu, yakni untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Linutsabbita bihi fuadak. Jadi turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak secara langsung, itu tidak merusak statusnya sebagai Alkitab. Hal itu malah menempatkan Al-Quran setara dengan kitab-kitab suci sebelumnya, sekaligus menjelaskan perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab tersebut. Lalu Al-Quran juga menjelaskan bahwa dirinya itu lebih tinggi dari kitab-kitab terdahulu. Tadi kan dijelaskan
bertahap itu. Awalnya Quran dianggap syair. Setelah itu orang Quraisy percaya bahwa kitab Al-Quran itu setara dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah sekarang Al-Quran itu menjelaskan bahwa dirinya lebih tinggi kedudukannya dari kitab-kitab terdahulu, lebih superior dari kitab-kitab sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Fatir. Al-Quran menyebut dirinya sebagai mushaddiq atau pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran juga beberapa kali mengidentifikasi dirinya sebagai korektor dari kitab-kitab terdahulu. Nah, jadi namanya Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika kitab-kitab sebelumnya terdapat kekurangan, itu Al-Quran menyempurnakannya sebagai mengoreksi hukum yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kelima, menyikapi kata Alkitab pada pembuka 7 surat dalam Al-Quran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan selanjutnya, yakni mengenai kata Alkitab pada pembuka 7 surat. Nah, 7 surat yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah Quran surat Asy-Syu'ara, Quran surat An-Naml, surat Al-Qasas, surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, serta surat Al-Hijr. Semua surat tersebut memiliki pembuka yang khas, yakni huruf muqatta'ah, yang kemudian diikuti dengan lafaz Alkitab, sebagaimana yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Sebagai contoh, Quran surat Asy-Syu'ara, Bismillahirrahmanirrahim, Tosim, tilka ayatul kitabil mubin. Kata Alkitab pada pembuka surat-surat yang telah disebutkan terlihat pewacanaan diri Al-Quran dalam kaitannya dengan kitab terdahulu. Hal ini sangat relevan dengan kondisi bangsa Arab pra-Quran, yakni bangsa Arab merasa inferior dibandingkan dengan ahli kitab yang dikaruniai oleh Allah dengan kitab suci. Maka pada ayat-ayat yang akan disebutkan pada pembahasan kali ini, Allah bermaksud untuk menegaskan bahwa Al-Quran adalah termasuk dari salah satu kitab yang Allah turunkan kepada utusannya. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam memaknai kata Alkitab pada pembuka dalam surat-surat yang telah saya sebutkan. Misalnya, Imam At-Tabari berbeda pendapat dengan Imam Zamakhsyari. Imam At-Tabari sedikit tidak konsisten dengan dalam mengartikan lafaz Alkitab. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam Quran surat Asy-Syu'ara, beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ayatul kitab pada surat tersebut adalah ayat dari kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi beliau merujuk kepada sebutan kitab-kitab terdahulu. Kata Alkitab pada surat tersebut pada Quran surat Asy-Syu'ara merujuk kepada kitab terdahulu. Namun pada sisi lain, misalnya dalam Quran surat Al-Qasas, beliau secara langsung memaknai Alkitab dengan Al-Quran. Dalam tafsirannya beliau secara terang menyebut inna hadhil ayatul kitab allati anzaltuhu ilaika ya Muhammad huwa ayatul Quran. Sedangkan Imam Az-Zamakhsyari mengartikan kata Alkitab pada pembuka ketujuh surat yang telah saya sebutkan, dia memaknainya dengan Al-Quran. Dalam Quran surat An-Naml, dalam tafsirannya Az-Zamakhsyari, dalam redaksi ayat terdapat istilah Al-Quran yang kemudian diikuti dengan Alkitab.
Zamakhsyari memaknai persandingan kedua istilah tersebut sebagai dua sifat yang disematkan pada satu entitas yang sama, yakni Al-Quran. Perbedaan dari kedua istilah tersebut tidak berarti ada dua entitas yang berbeda, melainkan hanya dua sebutan yang berbeda pada satu entitas yang sama, yakni Al-Quran. Kemudian ayat-ayat yang lainnya yang mengaitkan Al-Quran dengan kitab terdahulu, misalnya Quran Surat Al-An'am ayat 156 sampai 157. Kemudian ada lagi Surat An-Nahl ayat 44, Surat Al-Anbiya ayat 50, Surat Al-Maidah ayat 15 dan 48, serta Surat At-Taubah ayat 111.